Nah, di episode kali ini kita bakal membahas sebuah isu yang juga cukup sensitif dan masih terus menjadi perbincangan. Bahwa semakin tinggi pendidikan wanita, semakin besar peluang perempuan untuk ikut berperan serta di dalam pembangunan. Halo Sobat Sneaker yang dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam podcast LI Channel dalam program Sneakers seputar dunia kerja. The best. Oke, nah setelah 2 episode kemarin kita membahas mengenai pengawas ketenagakerjaan antara beban hidup dan beban kerja. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas sebuah isu yang juga cukup sensitif dan masih terus menjadi perbincangan di Indonesia, yaitu isu mengenai perlindungan tenaga kerja perempuan dan juga isu-isu yang mengelilingi seputar ketenagakerjaan perempuan di Indonesia. Salah satunya yaitu isu pelecehan seksual di tempat kerja yang sering banget mungkin dialami oleh para pekerja perempuan seperti itu. Nah, kemudian kita juga tahu kan teman-teman bahwa sebenarnya tenaga kerja perempuan itu yaitu juga menjadi suatu aktor pembangunan di Indonesia yang sebenarnya secara derajat baik tenaga kerja perempuan maupun laki-laki itu sudah bersifat sederajat. Jadi tidak ada tenaga kerja laki-laki yang dipentingkan ataupun istilahnya dalam konteks budaya patriarki yang terlalu mendewakan atau mengangkat derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Tapi semenjak era perubahan revolusi dan segala macam itu sekarang semuanya sudah sama-sama sejajar gitu, termasuk di dalam perlindungan juga antara perlindungan tenaga kerja laki-laki dan perempuan itu juga konteksnya sekarang sudah sama-sama seimbang, dan khususnya konteks-konteks undang-undang yang melindungi tenaga kerja perempuan seperti itu. Nah, saat ini sudah hadir nih bersama kita praktisi ketenagakerjaan yang mengamati isu-isu perempuan, yaitu ada Ibu Made Dewi Sukamti. Ya, selamat pagi Bu, selamat datang di podcast LI Channel di program Sneaker kayak tadi gitu. Selamat pagi Mas Rifki, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Oke Bu, nah tadi kan saya sempat bertanya atau sempat membridging di awal gitu mengenai kita akan membahas mengenai isu ketenagakerjaan perempuan di Indonesia, khususnya perlindungan pekerja perempuan dan juga salah satu isu yang menarik yang sering mungkin dialami oleh tenaga kerja perempuan yaitu mengenai kasus pelecehan seksual seperti itu. Nah, mungkin saya mau tanya dulu kali ya, sebagai ibu, sebagai seorang praktisi tenaga kerja yang mengamati isu-isu perempuan, mungkin isu atau problematika apa sih Bu yang sekarang banyak gitu dihadapi oleh para pekerja perempuan di Indonesia? Baik Mas Rifki, ini mau mana dulu, isu tentang pelecehan atau masalah perlindungan hak-hak pekerja perempuan? Isu perlindungan dulu mungkin. Perlindungan dulu, baik Mas Rifki ya. Sebagaimana kita tahu dengan perkembangan perjalanan selama ini, ya memang ini merupakan suatu keberhasilan perjuangan Kartini juga, bahwa semakin tinggi pendidikan wanita atau perempuan, nah semakin besar peluang perempuan untuk ikut berperan serta di dalam pembangunan, ya. Di semua sektor, yang pekerjaan-pekerjaan yang dulu mungkin diduduki posisi tersebut diduduki oleh laki-laki, nah sekarang banyak peluang-peluang tersebut diduduki oleh perempuan. Nah, ini merupakan suatu keberhasilan dari upaya kesetaraan ya, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian isu untuk perlindungan, isu-isu tentang perlindungan terhadap pekerja perempuan, sebenarnya pada dasarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan kita mengatur hak yang sama antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Itu ya, haknya sama, nggak ada beda. Cuma karena secara fitrah dan kodratnya wanita mengalami
situasi yang berbeda dengan betul. laki-laki, maka timbul hak-hak sebagai pekerja perempuan ya. Nah, kalau hak secara umum sama, karena secara fitrah kodratnya perempuan mengalami head hamil melahirkan. Nah, ini timbullah perlindungan tentang reproduksi pekerja perempuan ya. Nah, inilah yang membedakan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Kemudian karena perempuan sering ya, sebenarnya ya tidak selalu, sering mendapat perlakuan yang tidak baik di tempat kerja, maka ada perlindungan kesusilaan, moral kesusilaan di tempat kerja, khususnya bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari. Nah, ini ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh perusahaan bagi pekerja perempuannya yang bekerja pada malam hari. Seperti itu, Mas Rizky. Nah, ini menarik. Itu peraturan yang peraturan kesusilaan tadi tersebut apakah hanya memang berlaku untuk pekerja perempuan yang bekerja di malam hari, atau ya memang itu berlaku untuk semua lini gitu? Karena kan kalau ngomongin kasus pelecehan kan mungkin ya Bu, mungkin tidak hanya terjadi di malam hari gitu, tapi itu kan bisa terjadi ya pagi, siang, sore dan segala macam, asal ada kesempatan itu gitu. Nah, ini gimana undang-undang itu mengaturnya? Iya, kembali ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 86, Mas. Di situ bahwa setiap pekerja atau buruh berhak mendapat perlindungan atas keselamatan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan. Nah, kemudian perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta moral agama. Nah, moral kesusilaan ini tentunya berlaku general, tidak hanya bagi pekerja perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Ya, begitu, Mas. Oke. Nah, kemudian kalau untuk terkait, mungkin kita bicara umum dulu kali Bu. Undang-undang apa saja sih yang melindungi atau yang menjadi kebijakan dari pemerintah keluarkan untuk menjadi dasar hukum perlindungan dari pekerja perempuan itu? Baik, Mas Rifki. Jadi kita sudah meratifikasi Konvensi ILO nomor 100 ya. Nomor 100 tahun 1951 menjadi Undang-Undang nomor 80 tahun 1957. Ini adalah tentang upah yang sama untuk pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Nah, ini harus sama, Mas, tidak boleh ada perbedaan. Tadi Mas Rifki bilang sejak di awal pertemuan kita bahwa karena ada kesenjangan, ada pendapatan masyarakat yang dipengaruhi oleh culture dan sebagainya, ini menganggap perempuan itu boleh mendapat penghasilan yang lebih rendah. Nah, ini nggak benar. Dengan ratifikasi Konvensi ILO nomor 100 ini tentunya misalnya untuk pekerjaan yang sama nilainya, sama-sama teller bank, perempuan sama laki-laki. Nah, ini untuk pekerjaan yang sama tadi nilainya harus sama, tidak boleh ada perbedaan. Kemudian ratifikasi Konvensi ILO nomor 111 tahun 1958 menjadi Undang-Undang nomor 21 tahun 1999 ini mengenai diskriminasi tentang jabatan dan pekerjaan. Jadi kalau di perusahaan ada kandidat atau calon pekerja laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kualifikasi yang sama untuk menduduki jabatan tertentu, tentunya ya harapannya jangan diutamakan yang laki-laki. Jadi mereka harus berkompetensi. Oh iya, betul. Kemudian di Undang-Undang 13 2003 itu pasal 6 itu bahwa setiap pekerja atau buruh berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Nah, ini menjadi kuat bahwa memang posisi pekerja perempuan dengan laki-laki adalah setara, Mas. Jadi memang di undang-undang itu memang sudah diamanatkan dan sudah diatur bahwa memang ya tidak ada gap atau bukan disparitas, maksudnya ketimpangan gitu ya, ketimpangan antara baik itu hak-hak yang diterima pekerja laki-laki maupun hak yang diterima oleh pekerja si perempuan itu sendiri, gitu ya Bu? Iya, tepat sekali, seperti itu, Rifki, ya. Nah, tapi tadi ada juga yang menarik, masalah soal gaji gitu, karena memang saya juga sempat baca-baca bahwa wage gap di Indonesia itu cukup tinggi gitu ya Bu, antara pekerja laki-laki dan juga pekerja perempuan, khususnya yang pekerja perempuan ini justru ada yang namanya unpaid worker gitu. Misalkan dia bekerja di rumah, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya macam,
itu sebenarnya kalau ada kelompok yang menilai itu harus dibayar gitu, tapi ada juga pihak yang menilai itu tidak perlu dibayar gitu. Nah, kalau misalkan di undang-undang itu sendiri, atau mungkin ibu mengamati sendiri, apakah gender wage gap ini masih menjadi isu, ataukah memang sekarang karena udah ada undang-undang ini ya semuanya sudah sama rata gitu di Indonesia khususnya, Bu? Ya, baik Mas Rifki. Kita kembali kalau kita bicara Undang-Undang Ketenagakerjaan saat ini Hmm. masih berlaku pada sektor formal. Kalau tadi Mm-mm. Mas Rifki bilang asisten rumah tangga ya, ini tentunya kita belum bisa menyentuh ke sana karena Mm-mm. kita bicaranya masih sektor formal, tentunya ya perusahaan-perusahaan sektor formal dulu. Nah, Oke. ini kalau tadi dibilang saya kurang tahu kalau Mas Rifki hasil survei ada perbedaan antara gaji Mm-mm. laki-laki dan perempuan itu di mana, saya kurang ini ya, tapi kalau untuk sektor formal selama ini pekerja udah sangat pinter Mas. Mm-mm. Di bawah UMP aja langsung baris ngadu ke kami. Apalagi ada perbedaan gap tadi, Mm-mm. pasti langsung bunyi. Oke. Nggak bisa kita hindari. Mm-mm. Mungkin kalau tadi Mas Rifki masalah perbedaan tadi di tidak ada pembayaran upah gaji Mm-mm. pekerja rumah tangga, mungkin ini kita pisahkan dulu. Oke, Begitu ya. oke. Terima kasih Mas Rifki. Jadi antara pekerja, kalau secara yang ibu amati ini memang kalau di perusahaan-perusahaan formal itu mereka sudah patut gitu, maksudnya turut dengan undang-undang yang diberlakukan ini gitu ya, Bu ya. Iya. Betul. Oke. Nah, kemudian terkait dengan perlindungan tenaga kerja yang diatur undang-undang tadi, sebenarnya Bu, apa apa saja sih hak-hak yang diterima oleh pekerja perempuan itu? Prinsipnya secara umum untuk aturan perlindungan yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan tentunya ya masalah waktu kerja, upah, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ini tentunya sama ya Mas. Tadi yang berbeda antara karena reproduksi wanita berbeda dengan laki-laki, tentu yang membedakan adalah wanita mendapatkan istirahat haid, hamil, melahirkan, dan kesempatan menyusui bayinya bagi pekerja wanita yang habis melahirkan. Oke. Nah, semenjak diberlakukan, ini kan sempat isu mengenai perlindungan pekerja perempuan ini muncul lagi nih Bu, semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kemarin muncul isu yang dibilang jatah hamil dikurangi, jatah haid dan segala macam yang agak sensitif gitu, menyinggung pekerja perempuan. Nah, ini apa Bu? Apakah ada perbedaan antara undang-undang sebelumnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Baik Mas Rifki, sebenarnya dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berarti menghilangkan semua pasal-pasal di Undang-Undang 13 2003. Sebenarnya dengan Cipta Kerja ini merubah beberapa pasal, tapi ada pasal-pasal tertentu yang masih tetap berlaku. Contohnya tadi untuk perlindungan reproduksi itu masih ada semua, tidak ada perubahan. Termasuk istirahat hamil dan melahirkan itu nilainya tetap sama. 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan itu tetap tidak ada pengurangan dan sebagainya. Iya. Kalau yang haid dan segala macam itu berarti masih tetap, berarti tidak ada perubahan gitu ya Bu? Tidak ada perubahan karena di Undang-Undang Ciptaker istirahat haid itu diatur di pasal 81, di Ciptaker tidak ada perubahan di pasal 81. Kemudian hamil melahirkan juga pasal 82. Kemudian kesempatan bagi pekerja wanita yang masih menyusui anaknya itu di pasal 83 masih tidak ada. Tidak ada. Perubahan. Nah, mungkin teman-teman kemarin agak sedikit sensitif juga kali ya Bu mendengarkan ada Cipta Kerja yang seolah-olah seperti itu. Nah menarik banget ya Bu tadi bicara mengenai isu-isu perempuan. Nah, kemudian ini agak lebih mengerucut lagi gitu, sebagai, karena kita punya institusi yang melindungi, undang-undang tadi dibentuk oleh institusi dan segala macam. Nah, mungkin bagaimana sebetulnya peran dari pemerintah itu dalam melaksanakan undang-undang tadi perlindungan tenaga kerja perempuan itu terhadap hak-hak pekerja atau buruh perempuan itu Bu? Baik, terima kasih Mas Rifki. Jadi
sesuai apa yang dilakukan pemerintah selama ini, tentunya dalam penerapan pelaksanaan undang-undang, yang pertama kita melakukan pembinaan atau sosialisasi baik terhadap pengusaha maupun pekerja atau buruh tentang pasal-pasal dari undang-undang tersebut. Dalam hal ini tentunya tujuannya untuk membuat paham, mengerti terhadap dunia usaha, terhadap pengusaha atau pekerja, bagaimana melaksanakan aturan undang-undang tersebut. Memang mungkin orang mudah diucapkan pada saat, maaf ya, bicara istirahat Id. Hari pertama kedua waktu haid, pekerja wanita yang merasakan sakit dan lapor ke pimpinan itu tidak diwajibkan bekerja. Nah, ini supaya tidak terjadi permasalahan di dalam pelaksanaannya, tentunya harus ada pemahaman baik dari pengusaha maupun pekerjanya. Karena apapun adanya, kadang-kadang ada miss bahwa pengusaha penerapannya seperti ini, tapi pekerja penerapannya seperti ini. Nah, ini kita pemerintah tentunya melakukan sosialisasi atau pembinaan tentang perlindungan pekerja perempuan. Kemudian juga istirahat hamil melahirkan yang selama ini pelaksanaannya itu sering terjadi pekerja wanita merasa sehat, tidak bermasalah, sehingga dia lebih senang ambil istirahat hamil melahirkannya digabung setelah melahirkan. Nah, ini kadang-kadang timbul konflik dalam perjalanannya. Nah, ini yang harus kita beri pemahaman terhadap pekerja dan pengusaha. Kemudian setelah sosialisasi atau pembinaan, kita ada pemerintah mempunyai pengawas ketenagakerjaan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan tersebut. Ya, dengan harapan tentunya undang-undang ini bisa ditegakkan. Gitu, Mas. Tapi tadi menarik terkait dengan aturan yang tadi kan memang ada aturan, misalkan yang aturan khususnya mengenai cuti hamil gitu, antara 1,5 bulan sebelum hamil melahirkan dan setelah. Nah, kalau memang mau digabung itu apakah nggak bisa, apa gimana Bu? Emang ada aturannya 1,5 sebelum dan sesudah gitu? Jadi kita tetap ikuti aturan, itu memang dilaksanakan 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Nah, ini sebenarnya tujuannya apa, Mas Rifki? Tentunya di sana si pekerja wanita menyiapkan mental juga. Kita tidak pernah tahu kondisi kita ya, karena ada risiko di perjalanan, kemudian di tempat kerja, dalam hal si pekerja perempuan melakukan pekerjaan berat. Nah, ini ada risiko di sana gitu kan. Makanya itu pun si pekerja perempuan yang akan mengajukan istilahnya istirahat hamil dan melahirkan itu wajib melampirkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang merawat bahwa ini mulai saatnya, sehingga mempunyai persiapan yang matang si pekerja perempuan ya. Dan ya jangan sampai terjadi kecelakaan misalnya ternyata belum saatnya di kantor terjadi hal yang tidak kita inginkan. Begitu Mas Rifki. Nah, mungkin ya kita tahu lah Bu, maksudnya pelaksanaan undang-undang itu sometimes tidak sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan seperti itu. Nah, mungkin ada contoh beberapa kasus yang akhirnya perusahaan tidak mematuhi undang-undang tersebut. Nah, kemudian peran negara atau peran pemerintah terkait dengan jika memang ada perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi itu seperti apa tuh Bu? Baik Mas Rifki, jadi dari pemeriksaan pengawasan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan tadi, pemerintah dalam hal ini Dinas Tenagakerjaan dan Transmigrasi ini ada pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan pembinaan ke perusahaan. Tentunya kalau memang benar apa yang dilaksanakan perusahaan tidak sesuai dengan aturan undang-undang, ini tidak kesesuaiannya gimana? Ini pemerintah akan pemerintah dalam hal ini pegawai pengawas tadi akan melakukan pembinaan secara lisan. Kemudian dilanjutkan dengan pembinaan secara tertulis, teguran kepada perusahaan agar dilaksanakan. Nah, kalau memang tidak dilaksanakan, ya ada jalan terakhir, dibawa ke tingkat penyidikan seperti itu, Pak Rizky. Jadi memang ada ketentuan di Undang-Undang 13 2003 itu pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi pidana atau sanksi administratif pelanggaran pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti itu, Pak. Oke, jadi memang jelas ya Bu, ada apa sanksi-sanksi yang juga diberikan secara tegas jika memang ada hak-hak pekerja yang ibaratnya dicederai gitu ya oleh misalnya dalam tanda kutip yang memiliki power di sini pengusaha itu sendiri. Oke. Nah, tadi kan sudah berbicara mengenai perlindungan hukum
dengan perusahaan yang ibaratnya bisa dikatakan formal. Nah, mungkin kalau misalkan bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak informal juga atau mungkin bisa dikatakan perusahaan-perusahaan outsourcing gitu Bu. Nah, itu bagaimana perlindungannya? Baik, Mas Rifki, sebenarnya perusahaan outsourcing ini sektor formal ya, karena dia berbadan hukum Mm-mm. dan dia bekerja di perusahaan-perusahaan sektor formal juga. Dia penyedia jasa pekerja. Mm-mm. Nah, sebenarnya perlindungannya prinsipnya sama, karena Mm-mm. perusahaan outsourcing, perusahaan penyedia jasa pekerja ini adalah perusahaan yang mempekerjakan pekerja. Mm-mm. Nah, artinya Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku di perusahaan outsourcing Outsourcing ini, juga, oke. ya. Cuma mungkin problemnya selama ini yang timbul seringkali pekerja-pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa ini merasa apa ya, eh, kepercayaan dirinya tidak seperti perusahaan di mitra kerjanya gitu loh. Kalau itu Mm-mm. kan karyawan pemilik gitu loh. Mm-mm. Kalau Mm-mm. saya bukan. Nah, Mm-mm. gitu kan. Tapi sebenarnya prinsipnya perlindungan undang-undang mengatur hak yang sama. Begitu Oke, Mas kalau Rifki. terkait outsourcing ini berarti dia ngikutnya ini peraturan undang-undang yang atau mungkin peraturan yang diterapkan perusahaan yang meng-hire dia, yang si perusahaan outsourcing atau tempat misalkan di satu institusi lembaga memakai jasa si outsourcing ini. Jadi gini Mas Rifki, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengikuti aturan hubungan kerja. Jadi hubungan kerja ini yang timbulnya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan outsourcing. Mm. Otomatis yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan ya perusahaan outsourcing atau penyedia jasa pekerja tadi. Jadi bukan Oke. perusahaan mitranya. Oke, Iya. jadi kalau misalkan ada nggak sih Bu antara gap antara peraturan misalkan di outsourcingnya A, tapi di peraturan perusahaannya B gitu. Contoh gampangnya gini, misalkan kalau di outsourcingnya itu memperbolehkan pegawai mengambil cuti izin sakit, misalkan haid segala macam itu misalkan 3 hari. Sementara kalau di perusahaan tempat dia yang menyewa jasa outsourcingnya itu tidak diperbolehkan, misalkan ya secara ekstrimnya atau haknya itu dikurangi dari 3 hari yang diberikan outsourcing itu 3 hari, kemudian dari perusahaan tempat yang memakai jasa outsourcing tersebut hanya 1 hari atau 2 hari gitu. Nah ini bagaimana Bu? Jadi gini Mas, tadi udah diatur bahwa haknya itu sama. Mm-mm. Ya, nggak boleh ada perbedaan. Perusahaan tidak boleh mengatur bahwa izin sakit maksimal sekian hari. Izin Mm-mm. sakit ini ada aturannya tersendiri, Mm-mm. ya. Asal ada surat keterangan dokter dan memang pekerja dinyatakan masih belum mampu bekerja, tidak perusahaan tetap wajib memberikan izin Oke. sakit, mau dia perusahaan penyedia jasa pekerja maupun perusahaan mitra kerjanya. Oke. Iya, haknya sama. Oke oke. Oh jadi memang tidak ada perbedaan ya, karena saya pernah dapat kasus tuh ada cerita pekerja yang outsourcing seperti itu Bu. Bahkan ada juga yang misalkan perusahaan outsourcing ini untuk tidak masuk kerja itu karena kan dia upahnya harian gitu kan. Misalkan 1 hari 150.000. Ya kalau dia tidak masuk ya dia tidak Berupah. dibayarkan upah, bahkan justru kalau nggak salah dia cerita harus membayarkan, justru malah bayar ke perusahaan outsourcingnya gitu. Menggantikan. Heeh, kayak gitu. Baik Mas Rifki, jadi sesuai aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik masih Undang-Undang 13 2003 maupun Mm-mm. Undang-Undang Ciptaker, eh, ini tidak boleh hal itu terjadi. Mm-mm. Jadi harusnya kalau memang ada aturan tersendiri, kapan pekerja tidak masuk bekerja tanpa upah, itu Mm-mm. ada ketentuannya. Tapi kapan pekerja eh, tidak masuk bekerja wajib berupah, itu ada ketentuannya, diantaranya sakit gitu ya. Nah itu kan memang ada ketentuannya, Oke. sepanjang ada aturan, ada keterangan dokter ya tetap wajib dibayar mau berapa hari gitu Oke. kan. Nah itu ada aturannya, bahkan kalau sampai lebih berbulan-bulan itu ada ketentuannya. Mm-mm. Ya 4 bulan pertama berapa, 4 bulan kedua berapa, itu ada aturannya. Sampai kalau sampai 12 bulan berturut-turut pekerja tetap masih sakit dan tidak mampu bekerja, nah itu tetap wajib dibayar. Kemudian ada hal-hal misalnya anggota keluarga satu rumah meninggal dan sebagainya, itu ada aturannya bahwa Oke. ini wajib berupah. Kalau memang terjadi hal seperti itu, tentunya pekerja sebelum mengadu ke instansi ketenagakerjaan
melakukan Diselesaikan. dialog dengan Oke. perusahaan. Tapi kalau memang tidak terjadi titik temu, silahkan si pekerja mengadu ke Dinas Tenaga Kerja setempat di mana Oke. perusahaan berada. Ya, insya Allah Oke. nanti kita bantu. Oke, nah Bu. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu dari Sobat Sneakerian penonton setia kita. Nah, jadi ada contoh kasus gini, dia ini pekerja perempuan, kemudian dia memiliki kontrak sekitar sepanjang 1 tahun dengan perusahaan mitra atau perusahaan klien yang di tempat dia bekerja. Kemudian selama proses 1 tahun ini, dia ternyata ada keperluan untuk mengambil cuti misalkan sebanyak 3 hari seperti itu selama proses pekerja kontrak 1 tahun itu. Nah, kemudian setelah proses kontrak itu habis di 1 tahun itu, perusahaan itu menuntut bahwa pekerja perempuan ini harus mengganti cuti yang sudah diambil selama masa kontrak 1 tahun tersebut. Nah, ini bagaimana Bu? Apakah aturannya seperti itu atau bagaimana? Jadi gini Mas Rifki ya, intinya istirahat tahunan 12 hari bekerja itu diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut. Artinya sebenarnya si pekerja tadi sudah berhak cuti tahunan selama 12 hari. Harusnya pelaksanaannya tidak seperti itu. Kalau si pekerja tadi ambil cuti baru 3 hari, justru dia mempunyai kelebihan 9 hari ya yang belum diambil. Nah, ini ketentuannya tentunya perusahaan penyedia jasa sendiri tadi yang harus menyelesaikan hak pekerja perempuan tadi, bukan di mitranya. Artinya kalau mitra menuntut menggantikan 3 hari dia yang cuti tadi, artinya kan sebenarnya bisa digantikan pekerja lain dari perusahaan penyedia jasa, tidak harus si karyawan yang bersangkutan. Nah, ini tentunya ada pelanggaran pelaksanaan istirahat tahunan. Nah, ini si pekerja tadi silahkan mengadu ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi setempat. Oke, Iya. jadi pemerintah juga membuka ya Bu pelaporan-pelaporan seperti itu untuk Iya, membantu pengaduan. kasus-kasus seperti ini ya. Iya. Oke, nah menarik banget kan Sobat Sneakerian. Nah, mungkin juga Sobat Sneakerian kalau punya pertanyaan-pertanyaan mengenai isu-isu ketenaga kerjaan bisa banget nih ditulis di kolom komentar YouTube kita dan nanti bisa langsung nih kita tanyain ke narasumber-narasumber yang diundang di podcast Sneaker ini kayak gitu. Nah, contohnya kayak yang tadi tuh. Nah, semoga membantu ya tadi yang nanya. Nah, mungkin perbincangan kita bakal lebih lanjut lagi Bu untuk membahas mengenai kasus-kasus yang lebih agak sensitif nih di tenaga kerja perempuan gitu. Nah, tapi kita bakal ngebahasnya nggak di episode ini, tapi kita bakal ketemu nanti di episode berikutnya nih untuk yang lebih jelas lagi khususnya mengenai isu pelecehan seksual di tempat pekerja. Gitu, Baik, tempat Mas kerja. Rifki. Ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu udah untuk hadir di podcast LD Channel ini dan jangan bosan-bosan untuk nanti di satu episode lagi kita bakal berbincang mengenai kasus tersebut. Dan juga Sobat Sneaker yang dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, dan follow Instagram kita di lichannel.id dan juga jangan lupa subscribe dan watching YouTube video kita di channel li.channel gitu. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya.